Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak dengan jelas? Terdengar jelas, Pak. Halo. Jelas, Pak. Halo. Terdengar jelas, Pak. Bentar. Ini salah ini. Coba, suara Bapak dengan jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya baik, ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di pertemuan mata kuliah Big Data, yang mana ini menjadi pertemuan kita yang ke-6 ya, karena minggu lalu kita nggak jadi ini asinkronus. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah, Pak. Lancar ya. Coba siapa absen nanti aja lah ya. Kita kelas nanti tolong bikinkan form absennya ya. Baik, Pak. Minggu lalu sebelumnya kita sampai mana terakhir di kelas? Kelompok ini Kelompok, Pak. kelompok udah ya. Kelompok udah, project udah. Masih nentuin topik kemarin, Pak. Topik kan udah fix kan masing-masing kelompoknya. Udah, Pak. Udah, kita berarti lanjut materi kita. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ini ada buku yang lumayan bagus untuk big data. Belum ada Pak share ya? Bukunya lumayan baru ini, 2021 ke 20. Nah, kita lanjutkan materinya. Kemarin kita udah bahas terkait dengan big data itu apa, bagaimana cara kerjanya, terus nanti setelah UTS kita akan lanjutkan sama Bu Aina ya. Siapa big data? Pak Adi. Halo. Ya Pak Adi, Pak. Pak Adi ya. Nah, nanti mungkin sama Pak Adi seperti masuk ke ini contoh ya, Pak, pengolahan data, teknis pengolahan datanya gitu, menggunakan tool big data. Nah, kita bahas lagi materi yang ini ya, agar big data itu benar-benar. Ini ada semua nggak sih orangnya? Kok kayaknya agak ini ya. Lutia ada, Thomas ada, Ada, Pak. Daeng, Ada Pak. ya sampai ini ya, apa namanya? AFK. Sekar ada, Ada, Pak. Winanda ada, Ada, Pak. Alif, Hadir, Pak. Salsabila, Hadir, Pak. Rizky Juni, Ada, Pak. Aisyah, Baitul Aziza, Hadir, Pak. Dean, Hadir, Pak. Baitul Aziza tadi ada, Delicia, Hadir, Pak. Desrilia, Pak. Deola, Ada, Pak. Zulfauzi,
Zulfauzi ada? Nggak ada ya. Faradila, Hadir, Pak. Gita Putri, Ada, Pak. Ilham, Lara, Afif. Hadir, Pak. Lara hadir, Pak. Oke, nggak ada ya. Oke, Zulfauzi hadir. Oke. Jadi dulu kita udah belajar kayak analisis big data itu seperti apa, pengertiannya, terus definisinya. Oh ya, kemarin ini lupa ya, ada yang bertanya kemarin kayak si Hanif ya, Hanif bertanya kemarin terkait velocity, variety sama itu ya. Nah, kemarin kita udah 19. Jadi kemarin kita udah bahas bahwasanya big data itu adalah sebuah eh, fenomena data sekarang yang mana jumlah data itu sangat besar. Akan tetapi ada yang memahami nggak bahwasanya big data itu kemarin contohnya di kelas apa? Contohnya Pak berikan kemarin di kelas apa? Big data itu apa nak? Ikatkan. Panas sudah pakai ini nak. Nah. Tuh, suara Pak dengar? Data-data mahasiswa dari itu, Pak, dari mahasiswa di kelas. Oke. Jadi contohnya kayak data mahasiswa di kelas itulah salah satu bagian dari big data. Di mata kuliah dulu akuisisi data, contohnya kayak sentiment analysis adalah bagian dari big data. Jadi memang ya fenomena big data sekarang itu data yang sangat dan apa ya sangat banyak ya, baik itu data bersifat terstruktur, semi terstruktur, unstruktur, begitu banyak. Nah, itulah sebut dengan volume. Kemudian kecepatan atau velocity. Velocity adalah setiap detik kita sekarang itu jumlah data tadi, volume tadi terus meningkat, meningkat, dan meningkat. Yang apa kecepatannya itu menjadi alasan pertumbuhan data secara cepat itu adalah pertumbuhan data yang banyak itu adalah dari kecepatan data yang mengalir atau data yang apa namanya yang ada gitu. Jadi kayak sekarang aja per 1 detik aja sekarang kita ngomong nah itu udah berapa data yang mengalir. Kayak kita sekarang berbicara udah kayak kita Bapak ngomong sekarang nih. Itu data yang mengalir aja udah berapa tuh? Dari data suara yang Bapak sampaikan, dari data ini yang ditampilkan teks ini kan ada teks banyak nih, ada nih. Ini data teks ini bisa berupa image dia yang bisa diproses lagi gitu. Jadi ketika kalian melakukan sebuah video conference, data wajah kalian tuh secara tidak langsung udah tersebar gitu loh, udah. Makanya Pak bilang dulu di kelas bahwasanya nggak ada lagi yang namanya privacy gitu loh. Semua data kita itu sudah ada. Tergantung bagaimana orang mengambilnya, mengolahnya, apa namanya, mendaya gunakannya untuk yang positif ataupun negatif. Kayak kita Vicon aja. Data wajah kita itu secara tidak langsung kita udah berikan ke orang. Data suara kita kayak Bapak ngomong sekarang. Data suara dari apa materi yang Pak sampaikan maupun dari intonasi untuk mengenali si orangnya maksudnya itu ya.
oh ketika ngomong kayak ini, oh ini Pak Feby nih gitu. Dari intonasinya, dari informasinya itu bisa diolah sehingga menghasilkan sebuah informasi. Ketika data materinya diolah, nanti akan berubah menjadi contohnya speech to text. Jadi akan tampil nanti apa yang diomongkan secara real time, teksnya akan keluar. Atau nanti ada kesimpulan bahwasanya di akhir sesi nanti apa yang diomongkan, apa yang Bapak omongin sekarang materinya akan secara otomatis dibuat rangkuman. Mungkin data, oh Feby Aprionando itu suaranya seperti ini loh, intonasinya seperti ini. Ketika ada suara nanti muncul, oh ini adalah Feby Aprionando. Jadi ada banyak dari data yang ada. Dan data itu selalu bertumbuh. Akhirnya mengakibatkan volume terkumpul jadi sangat besar. Kemudian dari variasi, nah variasi seperti Pak ngomong barusan, ada dari teksnya, ada dari suaranya, ada dari image-nya. Ya, image itu adalah videonya, video itu adalah kumpul dari image dan lain sebagainya. Nah, baru di sini nanti terakhir dengan pengolahnya. Veracity itu adalah bagaimana data hasil olahan tadi itu bisa divalidkan. Di sebelumnya Pak udah berikan contoh data yang valid itu seperti apa gitu ya. Kemudian value atau nilainya. Jadi data yang kita olah itu seberapa penting sih gitu. Kayak Pak ngomong sekarang nih, bikin sebuah teknologi speech tag. Jadi nanti suara yang materi yang Pak sampaikan sekarang itu keluar langsung rangkumannya. Nah, itu ada tuh teman Bapak yang penelitian itu yang sama S3 sekarang. Jadi teks itu dia membuat dari kalau kemarin kita di akuisisi data kita sentimen analisis ya. Recording in progress. Oh ya lupa. Bagaimana kita menganalisis sentimen dari masyarakat yang gitu kan. Nah, kalau ini bagaimana data yang data teks yang ada contohnya seperti ini nih. Satu paragraf ini. Nanti bagaimana mesin itu atau sistem itu membuat rangkuman dari teks ini. Kayak ketika contohnya Pak suruh kalian meresume materi ini gitu kan. Ini berarti kalian ngambil poin pentingnya aja. Contohnya Velocity menyangkut tentang kevalitan sebuah data, terus atau tidak. Nah, dengan ini teknologi big data ini membantu kita untuk kerja dengan data tersebut melalui hasil analisis. Jadi kalian ngambil poin-poin yang pentingnya saja dan itu bisa. Kalau value itu berapa penting gitu. Nah, contoh spesifik domain big data ini udah kita bahas dari yang data di web, ya. Data pemantauan kinerja atau seperti data di e-commerce. Contohnya kayak perilaku konsumen di apa namanya di e-commerce, contohnya Shopee gitu atau Tokopedia. Nah, dari data yang ada, contohnya dari hasil review, dari penjualan atau pembelian customer gitu, kita bisa menghasilkan informasi yang berguna dari situ. Atau ya, kemudian selanjutnya bisnis to bisnis, healthcare ya. Healthcare ini kayak contohnya deteksi cancer menggunakan data yang ada gitu, deteksi COVID. Nah, jadi pasien COVID itu bisa deteksi toraksnya, dadanya menggunakan nah ini kebetulan ada penelitian kemarin Pak ajukan hibah ke Hunan, judulnya ini tahun 2022 kemarin, optimalisasi sistem deteksi COVID-19 varian Alpha, Delta, Beta, Delta dalam persiapan mengatasi COVID-19 varian baru dari subvarian Omicron XBB 1,5 menggunakan algoritma deep learning. Ini kemarin anggotanya. Kalau yang diberikan ini, ketuanya Bapak, anggotanya Pak Asti, Pak Jafril, Iqbal, sama Delicia.
Iqbal nggak di sini ya? Delicia di sini. Kalau Hadir, Delicia Pak. ya di sini kan. Kamu udah masuk ke grup ini, grup penelitian kemarin kan, Delicia? Udah, Pak. Dan alhamdulillahnya penelitian ini udah diterima kemarin, nanti kita akan kerja ya. Jadi Pak sarankan sama kalian, apalagi kalian semester 5 atau 6 sekarang ya, ikut penelitian dosen. Bagus, nambah pengalaman ya. Dari situ kalian dapat ide buat ini, buat TA. Yang paling penting itu pengalamannya. Nah, kayak ini contohnya. Deteksi penyakit, ya, healthcare. Jadi kita nggak susah lagi Pak ya sekarang. Bahwasanya kita apa namanya pasien COVID, kamu ini kamu batuk gitu kan, penciuman kamu hilang, kamu positif nih, enggak, kamu harus PCR dulu. Jadi orang untuk menentukan ini dia positif itu kan harus PCR dulu gitu kan. Nah ini nggak harus. Jadi ketika ada pasien mengeluhkan batuk dan lain sebagainya, kalau PCR itu kan hasilnya kita lama nunggunya, sampai berhari-hari. Kalau kayak kemarin itu pengalamannya sampai 3 hari itu paling cepat gitu kan. Jadi dalam waktu 3 hari itu kita udah apa namanya was-was, apa eh, takut gitu kan, berkontak sama keluarga, sama anak, sama orang tua dan lain sebagainya. Jadi kita isolasi mandiri dulu nih 3 hari. Itu kalau kita sakit, contohnya kayak batuk flu lah. Kalau kita kontak aja sama orang positif, kan kita PCR dulu dan nunggu 3 hari. 3 hari itu bukan waktu yang sebentar sih. Banyak hal yang bisa kita lakukan, interaksi sama keluarga, dan itu nggak bisa kita lakukan. Itu kan membuang waktu jadinya. Nah, contohnya kayak ini, penelitian ini kan penelitian lanjutan. Itu bagaimana orang dalam hitungan nggak sampai jam, paling berapa menit aja, habis dia ronsen toraks dadanya, kamu positif. Nah, oke, kamu langsung dirawat di ruangan apa, ruangan COVID gitu. Oh, kamu negatif, kamu nggak apa-apa pulang. Jadi itu salah satu pemanfaatan dari ya banyak di sini. Ada big datanya, ada machine learning-nya, ada akuisisi datanya masuk juga. Akuisisi data itu kan bagian dari big data juga sih sebenarnya. Big data. Data yang big data tadi, data yang besar tadi, jumlah besar tadi kan kita ambil dulu, kita akuisisi dulu untuk pembelajaran, baru kita nanti bisa eh, untuk bisa kita gunakan selanjutnya gitu, sehingga bisa menghasilkan informasi tadi. Nah, kemudian lain sebagainya, banking, finance, retail, dan lain sebagainya. Retail ini kayak ada kemarin topik kelompok berapa yang analisis penjualan di swalayan, kelompok berapa kemarin tuh? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5. Nah, itu salah satunya gitu. Kemudian penargetan atau analisis iklan. Jadi ini udah pernah juga Pak bahas di kelas. Jadi dengan adanya data yang kita punya, data tadi, kita bisa tahu siapa objek, siapa orang, kayak di kelas kemarin. Dari data yang ada di kelas aja yang cuma beberapa biji, nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak, kita bisa menghasilkan informasi bahwasanya mahasiswa itu lebih cenderung menggunakan sneaker gitu contoh, atau menggunakan apa lagi sneaker atau apa lagi pantofel dan lain sebagainya. Jadi masih kita bisa mentargetkan produk kita ke si adek. Lo dikeluarkan semua nak, tuh dikeluarkan dah ya, kasih adek ganti baju habis mandi lah. Jadi dengan adanya analisis big data, ya data yang sudah kita olah sehingga masuk informasi, kita bisa lebih lebih
lebih to the point gitu loh. Jadi produk kita itu lebih tepat sasarannya. Rekomendasi konten ini kayak yang ada di FYP, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Jadi data kita juga, ini udah pernah juga Pak bahas di kelas. Kemudian bidang keuangan, kesehatan dan lain sebagainya. Banyak ya. Pak rasa sih kalian udah paham terkait ini. Ini terkait fundamental sekali terkait dengan big data. Atau ada yang masih bingung nggak? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada banyak bidang. Silahkan nanti kalau ada yang bingung mau bertanya, silahkan ketika Bapak menjelaskan materi, silahkan ini aja Pak, izin bertanya gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Nah, terus ada banyak bidang tadi ya, bidang lingkungan, ya, logistik, transportasi dan lain sebagainya. Saya kasihkan buku ini ke kalian nanti kan, silahkan dibaca lagi. Bidang industri, apalagi industrinya paling banyak di sekarang. Retail. Nah, terus bagaimana sih alur dari analisis big data itu? Ya, pasti sih kalian udah paham juga karena ini berhubungan dengan mata kuliah lain juga. Itu pertama dari data yang ada, kita tentukan dulu nih topiknya, kita mau analisis data dari big data yang mana nih gitu kan. Habis itu kita kumpulkan datanya, habis itu kita persiapkan data tersebut ya, dengan normalisasinya, dengan tahapan ya pre-processingnya lah, tergantung dari data yang kita gunakan. Seperti yang kita ada contohkan, tidak kalau di teks ya processingnya ya kemarin. Nih ada banyak. Pattern mining ya, deteksi pola atau deteksi kayak batik, ya, masuk pattern mining. Kayak tanda tangan digital, bukan tanda tangan digital ya, tanda tangan itu bahwasanya tangan ini palsu atau asli, itu pattern mining. Terus text analysis ya, time series analysis, graph analytic, dimension reduction, ada banyak. Sampai terakhir nanti di sini divisualisasikan hasil dari pengolahan big data kita. Mau minum nak? Bentar ya. Apa nak? Tempat pisang coklat malam. Jadi terakhirnya itu visualisasi bagaimana kita menyajikan. Berapa dengar jelas ya? Nanti kita beli lagi ya. Oh, pisang ambil di meja. Sampai. Kita bantu sama udah nak. Jadi bagaimana kita menyajikan ke
siapa yang akan menggunakan apa analisis big data kita, analisis pengolahan big data kita, entah ke stakeholder, entah itu ke perusahaan, tergantung siapa apa nak. Nantilah tanya udah. Kata udah bukan tanya udah. Udah. Oke, selanjutnya teknologi big data. Jadi apa saja sih teknologi yang digunakan atau tool-tool yang digunakan di big data? Apa nak? Udah. Udah. Tolong ambilkan adik pisang nak. Udah sampai adik nak sampai dong nak. Tolong ambilkan adik pisang nak. Atas meja. Itu aja. Udah kan ya, udah besar, dia udah sampai adik. Masih kecil nggak sampai dong. Kan dia bisa. Apa bilang udah nanti dek? Nah, salah satu tool yang digunakan untuk pengolahan big data itu adalah namanya Hadoop. Pernah dengar Hadoop? Halo? Ada orangnya nih? Ada, Pak. Ada. Ada pernah dengar Hadoop atau pernah gunakan Hadoop? Belum, Pak. Belum. Pernah dengar? Pernah dengar Hadoop? Pernah. Belum, Pak. Pernah. Nah, nanti mungkin sama Pak Adi setelah UTS itu mungkin tool big data yang digunakan tuh kayaknya entah itu Spark mungkin atau Hadoop, nanti nggak tahu. Itu serah Pak Adi nanti yang ini yang kasih materinya. Tapi sebenarnya sebelum itu kita udah paham dulu. Apa bilang udah? Nah, duduk situ di kursi itu, nak. Tapi kayaknya dua itu deh, kalau nggak Hadoop pakai Spark kayaknya. Jadi buku ini lumayan lengkap semuanya. Nih. Pakai Spark, kalau Spark ini lebih ke data yang bersifat real time. Ya, masuk kelas, nak. Mau dua sama adek. Udah. Ya, masuk kelas. Ini berdua sama adek.
Udah. Ya sama banyak lah. Sebenarnya tugas asinkronus minggu lalu itu yang mau Pak sampaikan ke kalian itu adalah menginstal Hadoop di ini di masing-masing laptopnya. Karena Bapak kemarin keluar kota, pulang kampung kemarin, jadi nggak lupa aja. Di buku ini lengkap kok, ada tutorial. Terasa ya kalau banyak ngomong di bulan puasa ini. Ada yang udah di Padang atau masih di kampung halamannya? Ketua kelas di mana nih? Di Padang atau di kampungnya? Masih di kampung? Udah di Padang, Pak. Barusan sampai. Tadi si Aisyah juga tanya kelas besok tuh ini offline apa online? Aisyah sini ya? Iya, Pak. Besok mau online apa offline kita? Kayaknya offline aja lah, Nak. Kalau online boleh, Pak. Kalau online, ini Iya. besok Pak kampus nih. Kan udah di Padang semua kan? Oh, Pak Agunya kemarin tadi itu hari ini karena kalian masih ini. Karena kan kalian WA kemarin. Bapak kan pernah juga jadi mahasiswa. Hari Minggu kalian WA apa besok ini online apa offline? Ya udahlah karena bulan puasa online aja lah gitu. Kalau kalian udah di Padang, offline aja lah kita besok. Kamu udah di Padang juga, Aisyah? udah, Pak. Nah, ya udah offline aja lah Tapi kita besok. tapi mungkin ada yang belum di Padang, Pak. Pastikan lah, Bapak nggak mau ini juga mau ngerepotkan kalian juga enggak. Cobalah pastikan kalau Kalau enggak. misalnya ada yang belum di Padang, berarti kita online, Pak. Ya belum di Padangnya berapa orang dulu. Kalau satu orang ya Oh, cuma aja. Tapi eh, kayaknya kelas ini kan APM besok nggak semua kayaknya, Pak. ya ternyata kan di sini. Oke, Pak. Garing rasanya ngomong banyaknya. Ya belum puasa ini bagusnya banyak tugas aja lah, Nak. Jangan lah, Pak. Ngeresum mau kalian? Ntar big data belum ada tugas ini kalian ya. Mau apa kasih nilai kalian?
Tadi sampai mana terakhir apa sampaikan? Halo. Suara Pak dengar jelas? Oke. Jadi sekarang ada teknologi atau tool yang digunakan untuk menganalisis big data itu secara langsung, secara real time. Oh ya tadi lupa baru ingat. Yang kemarin tugas individu belum ada kan nilai. Yang ada kemarin tugas kelompok baru kan. Masukin sini nak. Halo. Ya, Berapa dengar? Ya, tugas kemarin yang ada itu kan tugas per kelompok kemarin. Individu belum ada kemarin kan? Individu dan kuis. belum Pak. Gimana? Rasanya belum ada Pak. Ya, belum ada. Tugasnya mau yang apa? Mau yang gampang, menengah, atau yang agak sulit? Itu langsung ke ini aja. Ke case aja, case tadi. Gimana? Oh enggak, Pak, tentukan aja sendiri nanti lagi. Iya.
Udah pernah kemarin tuh rasanya tugas sekali, Pak. Yang individu, Pak. Belum ada loh. Tapi yang review jurnal itu baru, Pak. Oh iya nih. Di jurnal yang pertama kali kan. Ya ada. Iya, Pak. Ini kelas A kan? Kelas B kan? Iya, Pak. Hmm. Habis itu yang ini, yang case tadi kelompok itu kan. Itu kuis belum ada nih. Bentar ya. Berarti tugas ini yang belum ada ya, tugas buat kuis ya. Siapa yang telepon tadi itu? Abi? Abi, terus apa tanya Abi? Apa tanya Abi? Mana udah kata Abi. Udah lagi main. Terus Pak dengar ya? Terdengar, Pak. Ini aja lah bikin resume ini. Data stack-nya. Apa tuh data stack? Jadi uang Data yang ini ada menumpuk di ya. bawah ada? Apa nak? Uang jadi ada? Ada. Itu yang udah pegang lu. Mana? Udah pegang. Uang jadi mana? Itu yang udah pegang. Uang jadi tadi dia datang yang kecil ini lewat di sini ya. Enggak lah di ATM lah. Masa di komputernya keluarnya. Tadi dia
Kalau ATM-nya boleh terus dia lewat gerbang rumah Dasinja, Mana ada ATM di rumah kita? Ada tuh rumah sakit Mbak Mama. rumah sakit mama ATM buat Ada. sakit terus dia jaga terus dia berhenti di sini ya. Diambil dulu, nanti udah ambil ya. Nah ini warna siapa? Dia? Wanita. Oh kita. Ya. Boleh ada ibatin diri. Boleh dilipat. Nah, itulah. Ini kayak gunung Oh, jadi kayak gunung dia. bulat Oke. itu kayak manjat-manjat jadi. Udah jangan banyak situ dah. Jatuh dah. Udah. Oke, itu ya terkait data Spark aja. Gimana sih data apa itu data Spark? Terus bagaimana ini treatmentnya dilakukan? Udah jatuh nak. Udah turun. Turun. Kayak turun. Tidak ada manjat-manjat jatuh nanti. Ini kayak gunung jadi. Iya kayak gunung. Kayak manjat-manjat jadi. Kayak kapal. Terus ini kayak manjat-manjat udah. Oke, silakan jelaskan di resumenya bagaimana data Spark itu. Terus bagaimana ini penyelesaiannya, policy treatmentnya. Bisa dipahami? Pak kering rasanya. Bukunya belum dikirim ya? Belum, Pak. Dikirim ke grup. Jadi. Ini kelasnya B ya? B. Ini kayak gunung. Jadi. Satu, dua, tiga. Sampai sini ada. Udah. Jangan. Jangan udah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin nanya, Pak. Silakan. Siapa? Jadi tugasnya apa tadi, Pak? Bikin resume aja, Fauzi. Resume terkait dengan data Spark. Praktikan di Google. Resume data Spark itu kayak mana? Kan di materi ada nih. Ada nih. Di data Spark. Gak usah banyak-banyak, selembar full aja udah lah. Lebih dari itu kalau mau boleh, bagus. Kesimpulan aja, resume itu kan kesimpulan aja. Gimana prosesnya? Udah, turun nak. Udah. Awas dek, udah mau turun. Awas adek, udah mau turun. Nah, udah. Kasih ya. Terus untuk sumbernya dari mana tuh, Pak? Dari buku ini, Pak? Buku ini aja ya. Buku ini udah bagus nih, udah lengkap sama. Tadi kan sampai ada analisis kasus juga tuh, contoh. Oke, kapan bisa dikumpulkan? Sekarang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat bisa.
Cuma bisa. Halo. Apa dah? Halo. Kapan mengumpulkan besok atau hari Selasa atau Rabu? Iya, Pak tanya tadi kalian diam. Jumat, Pak. Kumpulnya di mana, Pak? Di drive aja, di foto, habis itu tolong bikinkan drive ketok di Baik, scan. Pak. Di scan ya, kalau di foto nanti kan nggak bersih tuh, yang foto scan itu loh. Biar jelas. Ya, tulis tangan. Ketik boleh, Pak? Hah? Diketik boleh, Pak. Tulis tangan aja. Kenapa nggak suruh banyak-banyak? Yang penting kan intinya aja. Mau bikinkan kayak apa? Kayak flowchart boleh. Yang penting kalian tuh paham apa yang kalian tulis. Dan bapak pun baca nanti paham. Kumpulnya dalam bentuk image atau PDF, Pak? PDF. Baik, Pak. Mau jadi kerja? Apa nak? Apa yang mau jadi kerja? Iya bisa. Udah selesai jadi kerja udah? Jadi kerja udah? Udah. Udah selesai. Udah? Udah mau selesai. Terus dia mau cari buat matikan media? Belum selesai lagi nak. Dua lagi ya? Oh ya, pertemuan satu lagi gimana? Kapan bisa dilaksanakan? Oh ya, terkait UTS nanti kayaknya UTS kita ini ya, case study nanti. Jadi ada 1 atau 2 soal, jadi silakan kalian jabarkan nanti. Bang. UTS entah itu sebelum Lebaran apa habis Lebaran. Udah ada tempat info kalian belum? Belum Lebaran, Pak. Sebelum Lebaran ya? UTS ya, Pak? Iya, Pak. Iya. Kak, info dari siapa? Kalau dari jadwal sih, Pak. Oh, kalau jadwal. Kita kan sekarang tanggal 27. Pertemuan sudah kan sekarang ini pertemuan ke-7 nih. Berarti kan minggu depan UTS nih ya. Iya, Pak. Minum atas meja, nak. Kayaknya kalau kita cari kelas pengganti satu lagi dalam minggu ini, atau tetap dijadikan asinkronus saja materi sama tugas. Apa nak? Jadi udah enggak ini dulu ya. Mulai dia bisa berdiri. Oh iya, pintar. Mana mau jadi kita cari pertemuan satu lagi atau jadikan asinkronus saja? Kayaknya minggu depan sama minggu satu lagi UTS. Minggu ini kayaknya keluar jadwal lah.
Terus ngajak yang big data ini nggak terlalu berat lah, karena kalian berat juga di mata kuliah data mining ya, nggak kalian ambil ya, sama APM. Jadi untuk UTS nanti soalnya lebih case study ya, satu atau dua soal. Kemungkinan keluar jadwal itu dalam minggu ini. Biasanya sebelum ujian tuh seminggu tuh udah keluar jadwal kan? Kita kalau minggu depan ujian, hari Senin ini kan udah keluar jadwal kan? Seharusnya udah, Pak. Tapi terakhir dicek belum ada jadwal lagi, Pak. Ya, ada. Gini aja lah, tetap asinkronus aja lah, atau gimana kita carikan minggu ini penggantinya. Asinkronus, Pak. Nah, gabungnya sama tugas resume kalian teh. Jadi kan tadi gimana? Gitu aja. Boleh, Pak. Jadi kan ada tugas yang kuis itu kan ini, dengan kuis itu kan ada semua tentang data yang stuck. Sekarang asinkronusnya ya kayak minggu lalu aja lah yang nggak jadi. Kalian install aja Hadoop di komputer masing-masing. Nanti ini olah sebuah data yang sederhana aja lah, entah data apa kalian cari nanti. Di sini kan ada juga contoh tadi nih. Ya udah itu aja, kalian mau dibikin ini aja lah, install Hadoop sama yang contoh data yang sederhana tadi kalian rekam, nanti upload aja ke ini, ke YouTube kalian masing-masing. Nanti kumpul aja linknya. Deadline-nya hari Minggu semua, gimana? Bisa? Hari Minggu besok nih, Pak. Iya, Minggu besok. Sekarang hari Senin nih. Tanggal 27, berarti tanggal 2 April. Deadline-nya jam 23.59. Atau mau kalian bikinkan di langkah-langkah install Hadoop sama case tadi bikin di PDF screenshotnya, atau mau kalian bikinkan video di YouTube? Videonya nanti apa, Pak? Kalau PDF tutorialnya kayak tutorial install Hadoop, terus ngolah data yang sederhana tadi gitu, bikinkan screenshotnya step by stepnya. PDF aja, Pak. Bikin PDF narasi. aja, Pak. PDF aja. Iya, Pak. Oke, boleh. Kumpul semua sama tugas yang kuis tadi hari Minggu ya. Minggu jam 23. Nanti kalau keluar jadwal UTS kita tuh ini nanti offline. Ada pertanyaan? Pengumpulannya gimana, Pak? Di drive aja. Berarti ada ini, nanti ada 2 folder nanti, ketua kelas. Tugas pertemuan 6 sama tugas kuis gitu ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup kelas ada. Baik, Pak, tutup kelas kita pada siang ini. Semoga puasanya lancar, berkah, diberikan kekuatan ya selama 30 hari ini. Jangan ada yang bolong-bolong. Amin, Pak. Ini Pak tutup. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Untuk dokumentasinya gimana, Pak? Oh iya. Foto aja nanti ya. Ini
Pak izin live lu. Habis ini aja di on aja kamera nanti screenshot ya. Baik, Pak. Oke. Pak tutup dulu kelasnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Teman-teman yang lain silakan on cam dulu yang bisa on cam.